Tapi sesungguhnya makanan dan minuman itu tidak ada yang haram di hadapan Allah. Ya, jadi kalau Anda mau makan silahkan, mau nggak juga nggak apa-apa. Yang makan jangan menghakimi yang makan jangan menghina yang tidak makan, dan yang tidak makan jangan menghakimi yang makan. Ya. Tersandung di dalam penginjilan mereka. Makanya dalam Kisah Rasul 15 ayat 21 dikatakan, sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Jadi kenapa di sidang Yerusalem itu dilarang untuk makan darah? Karena hukum Taurat tentang tidak boleh makan darah itu sudah disebarkan di seluruh kota. Nah, kalau orang Kristen pada masa itu makan darah, maka orang-orang Yahudi akan menganggap penginjilan orang Kristen itu najis, yang dengan demikian mereka tidak dapat diterima. Tapi sesungguhnya makanan dan minuman itu tidak ada yang haram di hadapan Allah. Ya, jadi kalau Anda mau makan silahkan, mau nggak juga nggak apa-apa. Yang makan jangan menghakimi yang makan jangan menghina yang tidak makan, dan yang tidak makan jangan menghakimi yang makan. Ya, karena apalah pengaruhnya yang masuk ke dalam perut untuk memengaruhi keselamatanmu yang rohania itu. Ya, betul. Gitu ya Pak ya. Tapi kalau aku sendiri, aku memang dulu aku orang yang makan itu, tapi sekarang aku udah menguranginya, udah mulai melepaskan itu karena bukan karena alasan teologi, tapi karena alasan kesehatan. Karena kan penyakit hewan itu atau ternak itu ada dalam darahnya. Jadi saya belum melepaskan sepenuhnya, tapi saya menguranginya, begitu. Ya. Oke, terima kasih Bang. Oke ya, Tuhan berkati ya. Okay, God bless you. Bagaimana mungkin makanan bisa memengaruhi keselamatan kamu? Ya kalau ada yang beda pendapat, ya silahkan, monggo, nggak apa-apa. Saya menerima itu semua. Tapi saya berdiri pada posisi yang seperti ini. Berdiri pada posisi pandangan teologi yang seperti ini. Bagi orang-orang karismatik mungkin saya aneh. Bagi orang Lutheran Protestan yang terdahulu mungkin mengatakan enggak apa-apa gitu kan. Ya, bagi orang Katolik mungkin ya enggak apa-apa. Bagi Ortodoks mungkin enggak boleh. Nah, ya silahkan ya, di mana Anda beribadah lakukanlah semuanya dengan iman. Dalam Roma 14 tadi kita diperingatkan, segala sesuatu yang dilakukan dengan iman, yang segala sesuatu yang tidak dilakukan dengan iman, ia menjadi berdosa terhadapnya. Begitu. Jadi jangan ragu-ragu. Ini masalah makanan minuman. Kolose 2 ayat 16 dan 17. Oke. Kenapa kakak jarang live? Iya, saya baru pulang dari Israel. Saya jarang live. Silakan Jenal. Halo Jenal. Kenapa yang lari kau Jenal? Hujan ya. Hujan di luar guys. Aman nggak Kak? Aman. Thank you teman-teman, jangan lupa tap-tap layar ya. Silakan Raiken, selamat malam. Selamat malam Kak. Ya, silakan brother, ada yang mau kamu tanyakan? Yang saya mau tanyakan tuh akhir-akhir ini di Israel tuh emang lagi ada apa sih di sana? Sampai Selama saya di Israel hampir 2 minggu, saya tidak menemukan apapun. Jadi perang-perang nggak ada saya temukan. Bahkan suara sirine pun nggak ada. Saya mulai dari Palestina, dari Bethlehem sampai ke mana? Ke Galilea, saya ke Tiberia, saya ke
Nativity Church, saya ke Nazaret, saya ke Gunung Karmel, saya ke Gunung Tabor, saya ke tempat semua yang ada di Alkitab, saya ke Masada. Nggak ada tuh perang-perang, nggak ada tuh bunyi trompet, peringatan, semuanya aman. Gitu. Orang Yahudi, orang Kristen, orang Muslim di sana hidupnya berdampingan dengan baik. Apalagi orang Kristen dan Yahudi di sana itu dekat. Saya pada waktu malam hari Raya Hanukkah, hari Raya Hanukkah kedua setelah 25 Desember, saya pergi ke Hotel Hamaravi, ke Tembok Barat. Saya menemukan banyak tuh rabi-rabi yang berdiskusi dengan orang Kristen yang memang datang ke sana mengunjungi Tanah Suci. Jadi informasi yang mengatakan Yahudi itu sangat membenci Kristen. Ketika saya pergi ke Jews Quarter, saya menemukan orang Kristen yang salibnya gede-gede di situ ngomong-ngomong dengan rabi-rabi, tidak ada masalah. Jadi ya Beda ya sama yang di media gitu. ya media kan hanya untuk caper, cari perhatian. Tapi di sana semua oke-oke aja, baik-baik aja. Jadi kalau teman-teman mau ke Israel, jangan takut. Silahkan pergi. Begitu. Ya, dan mereka adalah orang-orang baik. Oke Kak. Oke, ada lagi mau kamu tanya? Enggak, itu aja sih. Oke, God bless ya. Oke. Oke. Jangan lupa ya teman-teman ya, biar Injil didengarkan oleh semua orang. Siapa nih? Halo seleraku, selamat malam. Selamat malam, Kak. Ya malam, silakan ada yang mau ditanyakan, Pak? Begini, Kak. Mhm. Aku tuh kan heran kalau lihat ini agak apa sedikit ya lari dari judul ya. Kan kalau kita setelah meninggal nih, tubuh kita kan meninggal, tubuh kita kan dari tanah akan kembali jadi tanah kan Kak ya. Betul. Halo? Nah, kan roh kita ini kan bakalan tidak di kuburan itu lagi. Ya, roh kita kalau orang percaya rohnya ke Firdaus, kalau tidak percaya dosanya menuntut rohnya ke alam maut. Ya, Oke, jadi kan lalu? sempat aku dalam pengalaman hidup kan ada orang yang bisa melihat roh nenek moyangnya seperti kakeknya atau orang tuanya yang setelah meninggal. Apakah roh tersebut masih ingat kita nggak, keluarganya yang di dunia nggak? Itu yang masuk pertanyaan saya Kak. Padahal kan pikiran kita kan, otak kita itu kan dari tanah juga, iya kan? Pasti kan semua itu kan akan hangus, bagian-bagian tubuh itu akan menjadi tanah atau debu. Nah, jiwa kita ini apakah masih mengingat, roh kita ini apakah masih mengingat keluarga kita kah? Orang-orang kita sayangi di dunia, itu aja Kak. Ya. Apakah ketika orang meninggal dia masih mengingat keluarganya yang masih ada di bumi? Di dalam Lukas 16 tentang kisah orang kaya dan Lazarus, ketika orang kaya itu menderita sengsara di alam maut, yaitu alam roh, dia masih bisa mengingat 5 saudaranya yang masih ada di bumi ketika ia berbincang dengan Bapak Abraham. Jadi apakah orang ketika mati itu rohnya lupa ingatan? Tidak. Dia tetap mengingat segala sesuatu yang pernah terjadi di bumi ini. Makanya ingatan itulah yang nantinya Tuhan bukakan dan Tuhan singkapkan sebagai dasar penghakiman buat dia di hari kebangkitan. Kalau dia lupa ingatan, maka atas dasar apa dia akan dihakimi? Jadi nggak ada tuh orang meninggal langsung lupa ingatan, nggak ingat apa-apa. Kalau dia nggak ingat apa-apa, lalu nanti di pengadilan Tuhan menuntut dia atas kesalahannya, lalu dia, aku nggak ingat. Lalu apa yang harus diperkatakan untuk orang seperti itu? Ya, jadi orang meninggal itu orang yang udah mati, yang sudah ada di alam roh, baik di alam maut, di alam Tartarus, di neraka, dan juga yang ada di alam Firdaus atau di surga. Mereka tetap mengingat semua kejadian yang ada di bumi ini.
Gitu. Tetapi di surga nanti, di langit bumi baru nanti, itu tidak akan ada lagi duka cita, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kematian, dan tidak ada lagi dosa. Begitu. Ya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, thank you Pak.